Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap mengupas tentang seputaran saya yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara menangani sensasi kembung di bagian lambung atau di bagian perut ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa sebelum video saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Kalian hanya cukup memijit tulisan yang warna merah ya, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik ya, itu akan menambah semangat saya untuk nge-share video tentang pengalaman saya terhadap kalian ya. Selain itu juga kalian juga ditekan juga tombol loncengnya ya, biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru ya, atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Kemudian yang paling utama sekali itu adalah di share ya, video saya mohon di share di WA, di Facebook, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, biar orang yang sedang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan yang belum tahu jawabannya seperti apa ya, cara jalan keluarnya seperti apa, cara penyembuhannya seperti apa, cara menanganinya seperti apa, itu mereka akan tahu ya. Dan kalau seandainya mereka tahu ya jalannya dari kalian, karena kalian sudah membagikan, itu akan menjadi kebaikan ya buat kalian. Dan Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan kalau seandainya kalian sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian melakukan kebaikan kepada orang lain, dan kemudian kalian berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta disembuhkan penyakitnya, maka niscaya Allah akan menyayangi kalian, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian, dan kalian akan disembuhkan dengan total. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik utama, bagaimana cara menangani sensasi kembung di lambung ya, atau di bagian perut. Itu sensasinya itu ya begah gitu ya, kemudian sering ada yang mengganjal gitu ya. Terus kalau misalkan mau sendawa itu sangat susah sekali ya. Nah itu ya. Jadi sebetulnya seperti di video-video yang lain, kalau seandainya mau menyembuhkan sesuatu itu, kalian harus pelajari dulu itu awal mulanya dari mana ya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal seperti itu, karena kenapa? Karena untuk menangani sesuatu kalian harus paham dulu, harus tahu dulu itu awalnya mulanya dari apa, kemudian disebabkan dari apa. Nah kalau misalkan seandainya kalau kalian sudah tahu, itu kalian pasti akan menanganinya dengan sendirinya ya. Nah seperti itu ya. Nah makanya di sini saya akan menceritakan sepengalaman saya aja. Saya bukan dokter, sekali lagi catat, saya bukan dokter, tetapi saya hanya bisa mengatasi sepengalaman saya. Dan kalau misalkan kalian mau mencontoh seperti saya, boleh-boleh aja. Dan kalau misalkan informasi saya kurang lengkap, kalian boleh tanyakan ke dokter spesialisnya ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi rasa begah itu ya teman-teman, itu memang dikarenakan itu ada tekanan ya. Yang saya rasakan dulu nih ya, itu ada tekanan di sekitaran lambung, itu tekanan di dalam ya, itu tekanan yang berlebih ya, mungkin itu berbentuk gas ya, jadi tekanannya itu besar ya, tekanannya itu sangat besar sekali, sehingga perut itu terasa kembung ya, terasa kembung, kemudian di sini mengganjal gitu ya. Nah itu ya sensasinya. Dan kalau misalkan yang kembung itu seperti saya dulu itu, kalau lagi lancar sendawa itu enak ya, itu enak gitu ya. Jadi kalau misalkan kembung sedikit ya, kemudian sendawa atau kentut sekalipun gitu ya, itu ada perasaan enak ya, ada perasaan nyaman gitu di lambung, jadi anginnya udah keluar lah. Jadi saya bisa menyimpulkannya karena seperti itu ya dulu. Saya ketika kembung itu saya bisa menyimpulkan karena di dalam lambung itu ada tekanan udara atau gas gitu ya. Itu soalnya ketika saya bersendawa atau ketika saya kentut itu setelahnya itu nyaman kembali. Nah seperti itu ya teman-teman. Tetapi tidak jarang juga saya itu merasakannya itu sangat lama ya, karena untuk sendawa, untuk kentut juga waktu itu memang kurang lancar, kadang kentut, kadang sendawa, kadang tidak sama sekali gitu ya.
Nah waktu itu saya menanganinya, bagaimana cara menanganinya ketika ada tekanan gas di lambung ini kemudian tidak keluar dengan sendawa atau tidak keluar dengan kentut. Itu saya mengakalinya dengan mengkonsumsi air hangat ya teman-teman ya. Saya mengkonsumsi air hangat ya, waktu itu pakai gula putih sedikit ya. Jadi kalau misalkan minum kesininya itu ada perasaan hangat ya, ke lambung, ke perut saya ada perasaan hangat. Nah lambat laun itu kentut ya, kentut kemudian sendawa. Nah seperti itu teman-teman ya. Tetapi banyak orang yang memakai untuk menghangatkan bagian perut itu, ada yang pakai obat apa ya, kayak macam bukan kayu putih ya, apa yang bisa menghangatkan di perut itu. Nah waktu itu saya tidak pakai ya, waktu itu saya tidak memakai obat-obatan yang dioleskan, karena waktu itu saya pernah mencoba olesan-olesan obat yang dioles itu tidak cocok di saya ya. Kenapa tidak cocok? Ya karena waktu itu ketika dioles itu malah keluar bintik-bintik ya, keluar bintik-bintik, alergi kulit. Akhirnya ketika alergi kulit saya berpikirnya yang lain-lain waktu itu, karena memang yang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada sensasi sedikit pun, ada sensasi apapun itu suka dibikin panik ya. Nah waktu itu saya juga panik, waduh ini jangan-jangan kulit saya kena iritasi, kena alergi apa-apa gitu ya. Jadi makanya waktu itu saya hentikan, saya akalinnya waktu itu ketika mengatasi lambungnya sedang kembung, itu saya cukup dengan air hangat saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk obat oles gitu, obat yang lain-lain saya tidak konsumsi ya, karena saya tahu waktu itu tidak semua orang cocok. Mungkin saya kebagian yang tidak cocoknya waktu itu. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalkan untuk obat oles yang bisa menurunkan kembung gitu ya, kalau misalkan cocok lanjut aja, kalau misalkan tidak cocok jangan ya, karena waktu itu juga saya tidak cocok. Akhirnya ada bintik-bintik ya di kulit saya, ditambah lagi parahnya waktu itu saya jadi tambah gatal ya, tambah gatal. Nah ketika kejadian itu ada sensasi baru, waduh saya cemas lagi waktu itu ya. Jadi waktu itu saya coba hentikan obat oles yang untuk menurunkan kembung. Jadi saya akalinya pakai air hangat aja. Jadi air hangat itu 1 gelas, bukan air teh ya, bukan air yang berwarna, tetapi air putih biasa. Saya kasih gula putih 2 sendok, nunggu larutnya. Ketika sudah larut saya duduk tenang gini ya. Saya coba duduk tenang ya, kemudian minum air putihnya sedikit-sedikit, air gulanya ya. Dan ketika tenang, ketika rileks, akhirnya sendawa keluar, kentut jalan. Nah ketika sudah sendawa, ketika kentut itu lambung saya kembali berangsur-angsur normal kembali ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang saya pelajari, yang saya tahu, karena kembung itu kalau misalkan kita rileks ya, itu berangsur-angsur akan turun kembungnya ya. Tetapi beda ketika sudah kembung kemudian ditambah lagi cemas, waduh itu semakin kembung ya teman-teman. Jadi tolong ya, kalau misalnya untuk menangani perut kembung itu duduk yang tenang, tenangin aja pikirannya, jangan berpikir kemana-mana, jangan berpikir yang lain-lain gitu ya. Duduk santai, minum air hangat itu teman-teman ya. Kadang dulu juga saya sering dibantu pakai minyak, bukan minyak ya, pakai air panas masukin ke botol ya, kemudian digeleng-geleng di perut, di sini digeleng-geleng gitu ya, pakai botol ya, botolnya botol kaca waktu itu saya digeleng-geleng. Nah kemudian lambat laun itu sendawa ya. Nah ketika sendawa itu semuanya enak lagi, perutnya nggak kembung lagi. Cuman yang sedang asam lambung dan anestesi psikosomatis jangan heran, kembung itu bakal sering ya, karena memang kita itu lambungnya lagi terganggu. Nanti kalau misalkan kalian sudah sembuh total, itu kembung-kembung tidak ada lagi ya, tidak ada lagi kembung-kembung ya. Jadi kalau misalkan sembuh 100% sudah total, itu perasaan kembung semuanya itu sensasi sudah hilang. Jadi untuk yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis mohon bersabar dulu ya. Jadi kalau misalkan Pak saya udah ditangani nih pakai air hangat, pakai air gula, memang sudah sembuh, tetapi kenapa sekarang kambuh lagi? Ya wajar saja ya, karena memang lambung kalian belum 100% ya. Jadi kalau misalkan menangani pakai air hangat itu hanya untuk sementara saja. Jadi
ketika kalian kembung, tangani aja seperti itu. Kalau misalkan sudah mulai enakan lagi, beraktivitaslah seperti biasa. Jaga 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup, itu yang dijaga. Terus itu dijaga ya. Dan kemudian kalau misalkan terjadi kembung lagi, tanganin lagi seperti itu ya. Nah, jadi jangan bosan untuk menangani setiap sensasi yang datang ya. Catat sekali lagi ya. Yang sedang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu selalu sering sensasinya itu datang ya. Nah, justru sekarang kalian jangan ditambah bingung ya. Kalian jangan bingung, jangan berpikir yang lain-lain. Itu memang sensasinya seperti itu, sering datang, berhenti, datang, berhenti. Nah, seperti itu ya. Justru kalian harus taunya itu cara menanganinya seperti apa ya. Jadi ketika datang, tangani, enak lagi, datang lagi, tangani lagi, datang lagi, tangani lagi ya. Jadi nanti juga lambat laun itu akan sembuh ya. Cuman sembuhnya bertahap. Nah, itu teman-teman ya. Jadi cara menangani perut kembung itu pelajari dulu ya. Kalau misalkan kalian tahu, kalian paham, nanti kalian juga bisa menanganinya ya. Dulu saya menanganinya seperti itu, dengan duduk tenang, karena saya tahu asam lambung bisa naik karena kita berpikir yang lain-lain, karena pikiran itu mempengaruhi sama keadaan tubuh kita ya. Yang namanya psikosomatis itu adalah pikiran yang berhubungan dengan tubuh kita ya. Jadi ketika pikiran kita berpikir yang lain-lain, maka tubuh kita akan merespon ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tolong dipelajari dulu tentang hukum psikosomatis itu seperti apa, tolong pelajari biar kalian juga paham. Nah, kemudian cara menanganinya seperti apa, kalian juga pelajari biar kalian juga bisa menanganinya dengan sendirinya ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya juga memang belajar sendiri, tidak memakai obat-obatan. Sampai sekarang itu saya tidak makan obat-obatan, baik itu obat dari dokter, obat herbal, obat kampung, obat apapun saya tidak makan. Saya hanya menjalankan 3P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup. Itu yang saya fokuskan ya, sewaktu saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Karena kalau misalnya kalian tahu ya tentang asam lambung, tahu dengan kondisi lambung kalian, maka kalian juga akan paham dengan cara pengobatan kalian ya. Jadi kalau misalnya orang lain menganjurkan beginilah, itu kalian pasti bakal tahu dengan kondisi kalian sendiri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyaranin, oh saya nggak mampu saya nggak mampu pakai itu. Oh, lambung saya kasihan kalau dikasih ini. Oh, lambung saya kasihan kalau misalnya dikasih obat ini. Jadi seperti itu. Saya juga waktu itu seperti itu ya. Jadi memahami sendiri, mengerti sendiri, mempelajari sendiri, kemudian melaksanakannya sendiri ya. Jangan pernah mengumbar-ngumbar tentang penyakit kalian sama orang lain. Itu catatannya ya. Karena kenapa? Karena orang lain belum tentu paham dengan penyakit kalian ya. Malahan nanti kalau kalian mengadu sama orang lain tentang keluhan kalian, nanti malah kalian dicemoohkan ya. Jadi memang untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu jiwa dan raganya kalau misalkan dilihat hanya dengan sekilas mata itu normal-normal saja ya. Jadi kayak orang sehat, padahal itu di dalamnya itu sakitnya minta ampun ya. Kemudian isi kepalanya waduh nggak enak ampun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi catatan untuk kalian juga ya, waktu itu juga karena saya ngalamin, catatan nih untuk buat kalian, jangan pernah mengeluh ke orang lain ya, apalagi si orang tersebut belum pernah mengalami, kecuali kalian bisa mengadu ya sama orang yang sudah sembuh ya. Karena kalau kalian mengadu sama orang lain yang belum pernah mengalami, maka kalian akan dicemoohkan, maka kalian akan dianggap sepele ya, akan dianggap akan dianggap main-main ya seperti itu. Padahal saya tahu persis ya perasaan Anda seperti apa, yang dialami sekarang kalian itu seperti apa, saya tahu persis ya. Makanya kalian mulai sekarang, mulai detik ini, jangan mengeluh sama orang lain, pelajari sendiri, pahami sendiri, laksanakan ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah teman-teman video dari saya, cara mengatasi sensasi kembung ya, sudah saya jelaskan. Jadi saya mohon laksanakan saja ya, jangan dibikin cemas, karena cemas itu akan memperburuk Anda. Kemudian jangan berpikir yang lain-lain, berpikirlah positif ya. Jangan berpikir tentang penyakit yang lain ya. Jadi berpikirlah positif kalau kalian sekarang sedang mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon ya, pelajari dulu, pahami dulu, kemudian kalau sudah mengerti jalankan caranya ya.
Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis pengobatan hanya itu 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir. Untuk obat-obat yang lain saya rasa kalian pelajari dulu ya, cocok nggak sama kalian. Kalau misalnya tidak cocok, hentikan ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelum diakhiri video saya, mohon di subscribe dulu seperti biasa biar video saya cepat berkembang. Kemudian ditekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru. Kemudian di like, di share ya, pokoknya yang paling utama di share. Semoga video kita itu menjadi lahan ibadah ya buat kita semua, karena yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis bukan kalian aja, bukan saya aja, itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang belum tahu, kemudian kalian memberitahunya ya, itu akan mengucapkan syukur dan kemudian akan menjadi pahala buat kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya akhiri juga, saya doakan yang sekarang lagi ngalamin asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga cepat sembuh, semoga cepat diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian cepat kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.